Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk sekali lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari membawa seluruh hati dan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita sama-sama memiliki hati yang terus rindu akan Tuhan. Kita meminta hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat malam hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau. Saat malam hari ini kami rindu menaikkan puji-pujian kami, menaikkan mazmur kami, meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau layak menerima setiap pujian dan pengagungan dari kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau malam ini. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang
Shakanaralaya maralaya mashakanaralayamo. Haleluya. Kami tinggikan nama Tuhan, kami besarkan namamu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shakanaralaya mamalayamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan layak atas setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan layak atas setiap pujian kami. Malam ini kami mau menyembah Engkau sampai lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji atas setiap kehidupan kami. Engkau yang terindah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Sama-sama katakan, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
Mari sama-sama katakan, Tuhan, pujian bagi Engkau, pujian bagimu. Yes Lord, Tuhan, namamu dipuji. Sebab nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Mari sama-sama menyembah Tuhan pada malam ini. Bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Hamba-Mu besar Tuhan, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, kami mengakui Engkau besar Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan dan bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan malam hari ini Tuhan, kami tahu kami tidak bisa melangkah sendirian dalam hidup ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh Engkau menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir, bahkan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, kita mulai baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan dengan satu judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang satu prinsip doa malam hari ini, tentang hal pengabulan doa. Ayat-ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan bagian dari khotbah di atas bukit. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan ayat ini tentang pengabulan doa ditutup. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, kata meminta itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah itu sebagai Bapa dan sebagai anak. Saudara, seseorang itu akan meminta kepada orang lain kalau dia mengenal orang itu. Terutama kalau dia meminta sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat khusus. Kalau kita tidak punya hubungan, tidak punya relasi, jelas sungkan mau minta. Ya. Contoh, ketika saya misalnya hendak meminum air putih gitu ya, air putih, dan saya sedang posisi berada di sini dan saya kemudian meminta tolong gitu ya kepada salah seorang dari Bapak Ibu Saudara, misalnya saya meminta tolong kepada Cika misalnya, saya tidak akan pernah meminta tolong kepada Cika kalau saya nggak kenal Cika. Sungkan Saudara ya, apalagi posisi kita, saya ada di atas, Cika ada di bawah, sungkan. Kenapa? Karena nggak kenal. Tapi misalnya saya meminta kepada misalnya Ice gitu ya, Ibu Ice, itu akan lebih nyaman misalnya karena saya udah kenal siapa itu Ibu Ice. Nggak sungkan rasanya mau minta itu air minum. Saudara, kalau kita bicara mintalah, ini bicara tentang relasi kita dengan Bapa kita sebagai Bapa dan anak. Saudara, kalau kata minta, kalau hubungan kita dengan Allah itu dekat seperti seorang Bapa dan seorang anak, kita itu bisa minta dengan bebas apapun kepada Bapa di sorga. Jadi kunci dari pengabulan doa itu sebetulnya yang pertama itu harus dilandasi dengan relasi kita dengan Tuhan sebagai seorang bapa dan seorang anak. Saudara, kalau seorang anak dengan seorang bapa itu nggak ada sungkannya gitu ya. Artinya dia bisa ngomong apa aja, dia bisa minta apa saja gitu ya. Contoh misalnya ketika anak saya waktu SD itu, saya ingat betul uang sakunya waktu itu cuma 5.000. Ya karena dia bawa bekal ke sekolah, ya udahlah kita kasih 5.000 gitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang namanya anak ya saudara, namanya anak tuh dia ngelihat uang kok cuma 5.000 gitu ya, kan gak cukup. Nah tentunya ketika dia diantar sama papanya ke sekolah gitu ya, dia selalu bilang begini, waktu SD nih dia selalu minta uang tuh gini, "Pak, minta 2.000. Selalu begitu, kalau diantar turun atau dia belum berangkat dia selalu minta, "Pak, minta 2.000. Dikasih gak kira-kira saudara? Dikasih. Walaupun sebetulnya saya udah ngomong sama suami saya, kalau anak ini minta, kalau Joy minta jangan dikasih. Karena kita udah belajar menjatah anak ini 5.000. Terus saya tanya, tadi Joy minta? Iya. Dikasih? Iya. Loh kenapa kok dikasih? Dia bilang, dulu waktu saya masih anak-anak gitu ya, saya mau minta uang saku tuh susah karena orang tua saya tuh susah, dia bilang, nggak punya. Lah sekarang saya cuma dia minta 2.000 dan di dompet saya ada, kenapa tidak mau dikasih? Saudara, seorang anak itu kalau minta sama bapaknya nggak sungkan gitu ya. Kenapa? Karena anak saya dengan suami saya punya hubungan sebagai bapak dan anak. Coba kalau saudara lihat anak-anak saudara minta sama papahnya gitu, sama papa. Tentu dia nggak sungkan. Misalnya mau minta apa saja, dia ngomong aja. Perkara itu dikabulkan atau enggak itu kan urusan lain. Tapi yang mendasari sebuah doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan itu sebagai Allah, sebagai Bapa dan sebagai seorang anak. Jadi relasi yang sangat dekat. Relasi yang sangat dekat. Kenapa Allah itu dipanggil sebagai Bapa?
Karena Bapa atau kata Aba itu menunjukkan bahwa Allah itu sebagai sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi mengapa Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Menunjukkan di satu sisi memang menunjukkan kedekatan, hubungan yang dekat, ketergantungan seorang anak kepada Bapa, tapi di sisi yang lain juga menggambarkan bahwa Allah sebagai Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua, Saudara, ayat 7 ini berkata begini, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita berbicara tentang kata cari, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Kalau saya kata cari itu terbersit kacamata. Kenapa? Karena saya suka lupa taruh kacamata. Saudara, kalau saya mau turun ke bawah, kecuali kalau saya mau mengajar pakai Zoom gitu ya. Kalau pakai Zoom saya nggak pakai kacamata, Saudara, karena saya nggak bisa lihat kalau pakai kacamata. Tapi kalau saya mau turun ke bawah dari pastori atas turun ke bawah, saya mesti harus cari kacamata. Biar itu cuma mau doa pagi dan saya tidak ikut melayani begitu ya. Saya duduk di situ, saya mau cari ini kacamata. Kenapa saya mau cari? Karena saya butuh. Karena saya kalau tanpa kacamata, saya bisa tahu bahwa itu Ko Fengki, ini suami saya, itu Cilidia. Itu bukan karena saya bisa melihat dengan baik, tapi saya melihatnya dan menebaknya itu dari ciri khas saudara gitu ya. Jadi kalau saya bisa melihat dan saya tahu bahwa di belakang suami saya itu ada Koyani ya, karena tadi saya udah pakai juga ya. Saya tuh ngelihat orang tuh hanya dari ciri khas tubuhnya, karena saya memang nggak bisa melihat jarak jauh. Mata saya ini sudah minusnya kalau tidak salah kiri kanan sama 375 dan silinder 1, 475. Jadi saya nggak bisa melihat dengan jelas jarak jauh. Nah, saudara, saya kalau butuh kacamata, saya mau cari kacamata itu sampai saya ketemu. Dan saudara percaya atau tidak, saya punya kacamata, sekarang tuh mungkin punya 3 saya, tapi yang dipakai cuma 2 gitu. Saya pasti punya kacamata lebih dari 1, karena saya suka sekali lupa menaruh kacamata. Dan kalau saya lagi bacari gitu ya, dan suami saya belum turun, Pak, tolong Pak, kacamata di mana ya tadi? Padahal kan saya yang naruh gitu ya, saya tanya gitu. Tapi dia tolong juga gitu ya, sampai saya dapat. Kalau mencari sesuatu, itu kita pasti mau sampai barang itu ketemu. Kenapa? Karena kita butuh. Nah, kemudian Tuhan tuh pakai kata gini, ketoklah. Saudara, kalau kita bertamu kepada rumah orang gitu ya, misalnya tertutup, kita kan berusaha supaya pintu itu terbuka. Apalagi misalnya saya dan suami mau besuk Bapak Ibu Saudara, itu kalau boleh ini sampai ketemu gitu ya. Apalagi kalau mungkin jaraknya jauh gitu ya. Kita mau sampai itu ketemu, kita mungkin pencet bel, misalnya pencet bel enggak ada, sambil pencet mungkin kita bilang shalom gitu kan ya. Supaya dibuka, tapi rupanya enggak ada, kita berusaha menelpon gitu ya. Sampai kemudian memang pintu itu dibuka. Saudara, kata cari dan kata ketok itu berbicara sebuah tindakan, aktif bukan pasif. Kalau kita mencari sesuatu, kita mau sampai itu dapat. Kalau kita ketok pintu, sampai pintu itu dibukakan. Jadi ada satu tindakan aktif yang kita lakukan sampai kita dapat yang kita cari, sampai kita dibukakan pintunya. Apa ini berbicara apa? Berbicara sebetulnya tentang sebuah ketekunan. Saudara, prinsip di dalam Alkitab dalam berdoa, misalnya di Injil Lukas tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak benar, itu juga bicara tentang ketekunan. Seringkali kita berdoa, kita ini sukanya instan. Benar ya Bapak Ibu Saudara, maunya instan gitu ya. Pada waktu dulu kalau misalnya kita mau minum kopi kan mesti jerang air dan sebagainya. Sekarang kita mau minum kopi, kita udah ada alatnya mungkin ya, coffee maker gitu. Cuman taruh, kita timbang berapa, kita mau misalnya kalau saya minum 7 gram, airnya berapa, 150 cc, ditutup tinggal klik, nanti dia akan keluar air kopinya tanpa ada ampasnya. Instan Saudara. Nah, kita juga mau ketika kita berdoa kita itu instan. Kalau bisa tutup mata, amin, itu jawaban Tuhan udah ada. Tapi seringkali dalam hidup ini Tuhan tidak mengajar kita untuk instan. Selalu melalui yang namanya proses. Nah, saudara, dalam kita menunggu itu memang tidak menyenangkan. Saudara, ya, kita harus menyadari bahwa ketika kita menunggu jawaban Tuhan, yang kita tidak tahu kapan Tuhan mau menjawab, itu enggak menyenangkan. Tapi Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Kita itu harus mencari sampai kita mendapat, dan pintu itu kita harus ketok sampai dibukakan. Artinya kita butuh dalam berdoa itu harus ada ketekunan, harus ada kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, ini ilustrasi saudara ya. Jadi
Ada seorang yang diajak malaikat Tuhan ke sorga, jalan-jalan di sorga. Dia tunjukin semua ruangan dan sampai pada satu pintu. Kemudian ini orang tanya, ini ruangan apa? Kemudian dibuka. Di sana itu ada jawaban doa. Ternyata ada satu ruangan yang berisi jawaban doa. Terus kemudian malaikat ini ngomong, iya ini seharusnya si ibu itu udah berdoa nih. Kurang sedikit loh dia mau dikasih, tapi dia udah berhenti berdoa. Ini sekali lagi ilustrasi, ya ilustrasi. Kemudian, oh ini kok banyak sekali jawaban doa. Iya ini si Bapak A itu sudah berdoa, tapi ternyata sudah mau diberikan. Sekali lagi ini ilustrasi, ternyata bapaknya berhenti berdoa, udah gak mau berdoa lagi. Nah saudara, doa itu bicara tentang ketekunan. Kita memang tidak pernah tahu kapan Tuhan menjawab. Dan apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan itu kan yang pertama iya, yang kedua tidak, atau yang ketiga tunggu, wait ya, ini belum waktunya. Jadi dalam kita menunggu jawaban Tuhan, yang pasti Tuhan itu pasti jawab orang berdoa. Cuman kapan waktunya, orang tidak tahu. Yang Tuhan mau kita mesti bersabar, kita mesti tekun di dalam doa. Kemudian prinsip yang ketiga saudara ya, kalau kita sabar, kita tekun, maka janji firman Tuhan itu berkata di ayat 8, setiap orang yang meminta itu menerima, setiap orang yang mencari itu mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kemudian yang ketiga yang kita harus tahu di ayat yang ke-11 berkata begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang ketiga kita belajar nih, kalau seorang bapak itu tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Kalau hari ini Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik yang sedang kita butuhkan. Saudara, seorang bapak itu tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya pernah cerita bahwa saya pernah ikut pramuka. Dan pada waktu saya ikut pramuka, ya kemudian makanannya itu saudara nasinya mentah. Saudara bayangkan ini harus tidur sampai malam, kemudian ikut penjelajahan dan sebagainya, nasinya mentah saudara. Gak bisa dimakan, kalau saya mau paksa makan maka saya pulang bisa jadi sakit. Nah saudara, papa saya itu kawal saya itu dalam jarak yang jauh. Jadi kalau misalnya ini ruangan gitu ya, sekolahnya di mana saya ikut pramuka, dia tuh selalu ada di pintu gerbang. Setiap sore dia selalu ada di sana. Dan kemudian saya cerita, "Pak, nasinya mentah." Ternyata sebelum saya cerita, papa saya juga udah tahu gitu ya. Dan saudara, pada waktu dia ngunjungin saya, dia bawa satu tas kresek, isinya apa? Roti keju. Bapak aja di dunia. Waktu itu papa saya belum jadi orang Kristen gitu ya. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Ketika saya nasinya mentah, maka yang dibutuhkan apa? Pengganti nasi itu, yaitu roti keju. Saudara, Bapak kita di dunia aja tahu yang terbaik, apalagi Bapak kita yang di sorga. Kalau hari ini kita sedang berdoa dan mendoakan sesuatu, kalau Tuhan belum menjawab, sabar, tunggu. Tuhan itu pasti berikan yang terbaik. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terburu-buru, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya menolong kita dengan pertolongan yang baik. Dan hari ini kalau kita masing-masing sedang bergumul, mari tekunlah berdoa. Jangan putus-putus berdoa ya saudara, sampai betul-betul pintu itu dibukakan, sampai betul-betul apa yang kita cari kita dapatkan, dan sampai apa yang kita minta itu kita terima. Dan ingat bahwa doa itu dilandasi dengan sebuah relasi, hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak. Dan yang ketiga, kita harus menyadari Bapak kita itu pasti kasih kita yang terbaik. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu pujian kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang sedang kau pergumulkan, apapun yang sehari-hari ini kau pikirkan dan kau merasa tidak mampu dalam menjalani hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Jangan pernah ragu-ragu untuk meminta kepada Dia. Bertekun dalam doa kita,
sabar sampai dia menjawab doa kita. Dan yakin bahwa dia memberikan yang terbaik. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Haleluya Yesus. Kiara batah kaya laba siku rabatah kaya laba. Kiara batah kadaba siku takaraba siki takaraba siki. Sebab Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Apapun yang dia janjikan, dia pasti akan menepati. Haleluya Yesus. Kiala balaba siki takadaba siku raba. Kidaba siki takadaba siki ala bala. Kiala bala siki araba. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang sangat bisa diandalkan. Dia bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Tapi dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari janjikan, katakan di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan dengan imanmu, katakan dengan kesungguhan. Ku sembah Engkau Yesus. Nanti Bapak Gembala akan menutupi dalam doa. Kebenaran firman Tuhan mengajak kami untuk tetap meminta, untuk kami tetap mengetok pintu hati Tuhan. Kami akan terus mencari dan fokus kami hanya kepada Tuhan sebagai sumber berkat untuk kami meminta, kami memohon, kami mencari dan kami mengetuk. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Yaitu berkat kekuatan, kesehatan. Jemaat yang sakit pasti Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang sempurna. Jemaat yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Tuhan memberkati kita juga dengan hikmat kebijaksanaan. Tuhan juga memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima segala janji berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.